bikin happy bersama Pak Bambang dan juga Mas Danang. Mas Danang ini selaku apa nih Pak Bambang? Influencer Delang. Wih. Jadi dia anak muda. Sudah punya istri? Sudah. Nah, sayang. Enggak apa-apa. Jangan dulu ya. Tidak. Topiknya tentang anak muda. Oh, tentang anak muda. Oke. Jadi dia kan udah bilang tadi, jadi dia itu kuliahnya di olahraga, tapi dia jadi kerja di digital marketing. Mungkin jadi sebentar lagi di digital marketing. Olahraga lalu melancong jauh ke digital marketing. Wih, seru ini Pak. Ya, dan dia hasilnya sudah ratusan dan sudah banyak UMKM, banyak orang yang terbantu. Ya. Semoga begitu. Semoga Itu begitu. untuk mengawali seperti itu gimana itu Mas? Ya nekat saja sih. Nekat. Modalnya nekat. Nekat aja sih. Nekat masa depan suram. Karena pada dasarnya kalau kita nggak deketin kita nggak akan pernah tahu ya. Oh iya benar. Nah, dia kalau nekat pasti kan kecolongan terus. Begitu nekat biasanya Deketin nekat, kalau hilang masa depan suram. Ya akhirnya tahu untuk mengikhlaskan dia gitu. Nah, itu akhirnya ikhlas terus. Jadi kita ingin anak muda di sini, anak muda yang nonton Kopi Pagi yang bikin happy ini pengen banget nih sebagai anak muda bagi tipsnya Mas. Apa nih? Awal yang harus kita mulai dari mengawali ini. Usaha digital marketing. Ya, yang pertama kan tadi saya juga harus menyampaikan data ya. Data ini bahasanya tinggi. Jadi bahasa sederhananya adalah kenali. Kenali. Iya. Baca dan kenali kayak gitu. Karena kalau kita nggak kenal kita nggak bisa tahu ya apa yang kita kerjakan gitu. Itu sih. Jadi yang pertama dilakukan adalah kenali dulu. Kenali kamu itu seperti apa. Kamu itu klien apa kita? Kita harus kenali dulu kita itu seperti apa. Kita memotret diri kita sendiri. Bener, memanajemen diri kita. Contoh, saya misalkan orangnya punya kemampuan manajemen uang yang buruk, berarti saya harus cari orang, ya toh, yang bisa ngelola uang saya. Nah itu salah satu contohnya untuk apa namanya, mengcover ya kekurangan kita kayak gitu sih. Oke, Terus adalah kita juga setelah kita kenali diri kita, nah baru kita masuk nih kenali sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa sih yang pengen kita kerjakan? Seperti apa sih pasarnya kita? Targetnya kita itu siapa? Usianya berapa? Dan kita juga harus baca karena setiap zaman itu kan beda-beda kan. Dulu sama sekarang itu polanya berubah-ubah terus. Katanya kehidupan ini selalu dinamis. Begitupun cara berpikir kita kayak gitu loh. Dia nggak punya pikiran. Aduh. Nih, ini kan Anda kan bermain di satu kecamatan. Iya, satu kecamatan. Tentunya lingkupnya kan Kecil. Bagaimana Anda bisa optimis membangun usaha ini? Ya itu uniknya gitu loh. Karena ini kecil, jadi saya kenal betul ini seperti apa gitu loh. Malah fokus. Jadi saya kenal betul. Nah, tapi lagi-lagi begini, apa yang kita kerjakan di dalam suatu lingkup ini adalah badannya saja, tapi kita tetap butuh sayap ya. Artinya sayap untuk terus dilebarkan keluar kayak gitu sih. Yang filosofis Yang harus dimulai pertama kali apa Pak? Segmennya. Untuk apa nih? Misalnya gini, saya pengen saya punya perusahaan pengen di branding. Nah, Anda butuh apa dari saya? Duit. Ya pasti. Penyemangat gitu. Jadi saya butuh data, saya butuh data dan data ini juga bisa kayak kamu pengennya, aku pengennya gini loh Mas, aku pengennya ini tuh anak muda banget kayak gitu. Tapi juga gayanya old but good ya, itu dia harus cerita kayak gitu. Jadi termasuk apa namanya data ini termasuk kita harus mengenali keinginan apa yang ada di masyarakat dan apa-apa saja sih antisipasi. Jadi kemungkinan yang mungkin terjadi nanti kayak gitu. Jadi kita sudah punya antisipasinya dulu gitu loh. Kalau kliennya yang dari luar kecamatan Simo ada? Ada. Yang paling jauh di mana? Palembang. Wes. Itu melibatkan anak kecamatan semua. Itu nyalon dia. Dia nyalon caleg kayak gitulah berkata. Terus dia pengen di branding gitu. Kalau timnya ada berapa yang dilibatkan? 3. Oh 3 orang. 3 orang toh. Itu bekerjanya gimana? Kalau saya kan lebih fokusnya ke media digital ya. Jadi termasuk media digital menggunakan pendekatan visual. Nah, selama ini kayak misalkan contoh sampai ini aneh-aneh nih. Iya. Masa gede kan gawe kontennya grafisnya dia.
kuliah yang olahraga. Ya. Belajarnya gimana nanti? Oh itu. Ya, jadi kalau kamu mencintai sesuatu, jadi kalau kamu mencintai sesuatu, maka energimu pada apa yang kamu cintai ini akan besar, gitu. Nah, karena saya mencintai seseorang dulunya, gitu, dan dia pacaran sama anak desain grafis, jadi saya harus mengalahkan dia, gitu loh. Gitu. Ya, gitu sih ceritanya. Awalnya saya terjun ke dunia desain grafis, gitu. Tapi lama-lama tertarik ya Mas? Ya ternyata karena dia juga sudah menikah dengan orang lain. Akhirnya apa namanya itu menjadikan Tuhan tuh begini ya, Tuhan tuh ngasih cinta kan katanya fitrah ya. Nah ternyata itu Tuhan tuh bukan ketika ngasih cinta ke saya itu bukan untuk saya agar bisa sama dia gitu loh, tapi untuk menunjukkan apa yang saya bisa gitu. Bukan menunjukkan kita kelemahan kita, kelebihan kita yang akan ditunjukkan. Yeah. Terus yang sekarang dibuat tuh kontennya apa gitu? Sama sih, masih konten IG, poster-poster, terus ada banner, baliho kayak gitu-gitu. Jadi kan sekarang itu gini, kalau kita membandingkan antara visual kita, visual orang-orang di Indonesia lah, dengan visual dari luar negeri lah, kita itu agak sedikit beda gitu loh. Misalnya gini, lukisan di soto di apa? Di makanan Lamongan itu loh, itu kan dilukis kan, manual. Itu punya ciri karakternya sendiri. Tapi semenjak apa namanya baliho-baliho printing yang masuk ke Indonesia, dulu kan baliho juga dilukis. Ya. Nah akhirnya kan Sekarang printing ya. sekarang printing. Nah ini jadi kayak gampang banget gitu loh. Kamu bayar 30.000 di desain printing, terus didesainkan biasa aja, nggak ada karakteristiknya. Nah kita berusaha untuk menguatkan karakter yang ada di situ, kayak gitu sih. Menguatkan. Jadi karakternya dikuatkan. Nah sekarang bagaimana dari flyer yang dibuat itu, dari penguatan karakteristiknya itu bisa meyakinkan orang bahwa produk yang diiklankan itu layak mereka beli. Ya. Nah, cocok ini. Jadi apa namanya? Ada sebuah contoh begini. Kita misalkan lihat Instagram, baju, katakanlah online shop kayak gitu. Nah, baju difoto pakai HP, ditaruh di atas karpet, sama baju bener-bener difoto di studio, itu pasti kan beda banget ya. Nah, itu loh. Bedanya sampai sebegitunya loh. Kalau Anda difoto di kamar. Saya ya. Gila, sorry. Oh iya. Kayak gitu sih, contohnya seperti itu. Benar-benar dikuatkan. Nah, istilah itu profesional. Gitu ya. Jadi ditenani, jangan sampai misalnya yang kliennya itu jadi wah kok cuma kayak gini, cuma yang lihat akhirnya oh apik yo, menimbulkan dua image itu ya antara klien sama pemakai yang lihat. Bagi ini anak muda pengen tahu nih Pak, kalau kita cari klien kan mudah, tapi merawat klien kasih tipsnya untuk. Wah itu juga susah ini. Ini juga susah ini. Teman-teman apa entrepreneur anak-anak muda di sini tahu nih. Waduh, klien susah juga ini. Apa. Wah susah ini. Ngedilin klien kan biasanya mudah ya Mas ya. Sana, tapi kalau merawat klien yang sudah kerja sama siap gampang ya. Tadi kalau ngedilin klien gampang karena kita masih bisa bohongi ya. Ya kita masih bisa bohongi. Masalahnya kalau sudah lanjut terus ini kita nggak bisa bohong gitu loh. Jadi kalau saya sendiri sih hati-hatinya begini Mas, saya bener ini nggak tahu ya kalau di tempat lain. Saya itu jarang nerima yang terdekat dengan saya. Jadi saya kalau iklan, saya tuh kalau ngiklan itu di luar kota. Jadi aja sekantor lah. Nggak sekantor. Kemudian sekampus itu saya nggak terima. Bukan. Nggak boleh yang dekat. Aku nggak deket-deket nggak nerima Mas. Kecuali memang. Itu dilalah atau memang strateginya? Ya karena sudah pengalaman seperti itu kan, dibayar pakai terima kasih itu loh. Nah itu jadi tip anak muda. Saya nggak nerima yang dekat dengan saya. Kalau misalkan dia deket dan memang lagi butuh banget dan saya lagi luang. Itu misalkan yang terbaru ini ada, yang terbaru ini adalah teman saya dari Tegal, dia jualan di Simo martabak ya, karena martabaknya lagi ya begitu, brandingnya masih biasa, martabak biasa. Akhirnya kemarin saya ngobrol ke dia juga minta tolong ke saya buat didesainkan menu. Akhirnya saya desainkan yang bagus. Mas ini minta bayaran berapa? Karena saya tahu ya, saya ngobrol, saya tahu kita itu seperti apa, saya dekat juga sama dia. Martabak super 1 Mas gitu. Jadi saya bilang segitu. Harganya berapa? Biasanya 400 satu desain menu. 400 500.
Jadi nggak harus uang ya, Pak? Enggak. Maksudnya dibayar martabak 1 super? 1 super 30.000. makanya 30.000. iya 30.000. Iya. Harusnya normalnya kan 400 desainnya, tapi cuma dibayar istilahnya pakai itu. Kok Ya. mau? Karena begini, tadi kan saya nggak nerima ya, nggak asal nerima yang dekat dengan saya. Karena ini bukan masalah harga, bukan masalah apa ya, aku nggak punya rezeki dari kamu atau gimana, menolak rezeki, bukan masalah itu. Karena ini masalahnya adalah hubungan sebenarnya. Dari hati ya bro. Masalahnya hubungannya gini. Kamu misalkan terima uang dari teman kamu, kamu dibayar misalkan 400.000 lah. Dia berpikir bahwa desainmu ini jelek. Akhirnya hubunganmu sama dia ini bisa renggang loh. Iya benar bro. Dan saya nggak pengen hubungan kita itu renggang kayak gitu. Jadi saya lebih kalau ngiklan pun promo di Instagram bagian Boyolali Surakarta itu tak blok. Jadi lebih keluar daerah. Keluar daerah. Tipsnya keluar daerah tuh Pak. Tip pertama. Sebentar saya kasih. Jadi Boyolali Surakarta di blok. Iya. Nah padahal sekarang kalau misalnya kliennya terdekat sekitar sini gimana? Ya dia berarti kenal betul saya. Berarti kita sudah saling terima lah gitu. Jeleknya saya, buruknya saya, dia saling terima. Oke. Merawat klien Pak. Yang susah ya Mas. Susah. Kalau tadi klien yang dari luar, gimana cara merawatnya ya? Merawat klien dari luar. Kalau merawat klien dari luar ini, kita sendiri kan sebenarnya tahu betul kapasitas kita kan. Artinya gini, misalnya saya bisa mengerjakan desain 3 jam sebenarnya. Saya kan buat itu 3 hari. Karena saya orangnya tidak tepat waktu kayak gitu. Nah, itu kapasitas tahu kapasitas diri. Ngasih spellingnya sama klien. Oke. Jadi ngasih taunya ini nanti akan saya 3 hari ya Pak kayak gitu. Padahal saya bisa mengerjakannya langsung kayak gitu loh. Itu salah satunya seperti itu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di diri kita sendiri kayak gitu. Terus yang kedua adalah menjaga interaksi ya. Menjaga interaksi ini membangun chemistry. Tapi kemudian nggak masalah kalau misalkan chemistry ini tidak terbangun. Wong toh ya saya juga nggak kenal kamu siapa kan kayak gitu. Cuma kalau misalkan bukan dari kamu ya rezeki bakal datang dari yang lain kayak gitu sih. Ya jadi diri sendiri aja. Untuk merawat klien tadi, tips pertama jangan yang terdekat ya Pak ya. Yang kedua bangun chemistry, sama yang ketiga kasih waktu untuk jarak mendesainnya Mas. Itu sebenarnya untuk memakai emosi bahwa kita itu mendesain itu angel gitu loh, sulit. Jadi perlu waktu. Padahal dikerjakan dalam 3 jam selesai. Kadang juga waktu job numpuk juga ya Mas ya. Iya. Harus punya spelling waktu juga Pak. Kalau ini maaf, jadi mengerjakan pekerjaan itu frekuensinya seberapa padat? Gak terlalu padat. Soal desain itu kan sekarang banyak banget yang jadi desainer tiba-tiba ya. Akibat juga karena ada COVID-19 ini. Tiba-tiba banyak orang dirumahkan terus belajar jadi desain. Terus sekarang juga Android juga bisa digunakan untuk desain dan lain-lain. Itu jadi image desain itu sekarang jadi berubah gitu loh. Tapi untuk intervalnya sendiri itu ya Pak, kalau sebulan sekali ya adalah 1-2 kayak gitu. Itu cukup sebenarnya. Cukup artinya bisa cover UMR-nya Boyolali lah kayak gitu lah. Bisa cover UMR-nya Boyolali. Gitu. Jadi meskipun itu Pak, meskipun ini kan tadi masa Covid kayak gini banyak orang yang tiba-tiba desain. Lo kan gini, sekarang itu semua orang itu megangnya handphone kan di rumah dan laptop. Jadi sekarang melihatnya Instagram, Facebook, medsos dan sebagainya. Ya sebenarnya ini kesempatan luar biasa bagi orang yang nganggur, orang yang sedang di rumah. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kan gitu. Tapi nanti jangan khawatir begini, kalau misalkan orang-orang yang bekerja di rumah ya, orang-orang yang sudah terbiasa bekerja di rumah, pasti tantangannya lebih berat sebenarnya daripada bekerja di kantor. Karena apa? Karena aturan akan datang dari diri kamu sendiri. Betul. Ya toh. Yang kedua diganggu anak. Diganggu anak. Ya kayak gitu sih kalau di rumah. Aturannya yang berlaku adalah aturannya sendiri. Juga bekerja sendiri ya Pak. Dia tetap butuh absen lah. Sendiri. Oke. Ya. Terus, nah sekarang gini Mas, bagaimana Anda menjaga dengan rival-rival yang ada di sekitar Anda? Menurut saya mereka semua itu bukan rival, tapi teman untuk berkembang ya. Jadi tidak pernah ada persaingan bisnis sebenarnya. Orang-orang yang merasa bersaing itu malah sebenarnya dia perlu tanya ke nuraninya. Tersiksa. Ya, dia tersiksa pada dia tertekan sebenarnya. Tertekan. Dia menekan dirinya sendiri. Padahal seharusnya rival-rival itu dijadikan semangat, penyemangat dan teman. Kita bisa ngobrol juga dari sudut pandangnya dia. Kalau kita ngobrolnya baik-baik, tentu dia juga baik-baik. Iya.
Sari tukar ilmu juga bisa Pak. Hah? Sari tukar pengalaman. Oh iya. Tapi nggak usah tukar jodoh. Tukar uang biasanya. Tukar uang sama 1.000, saya 10.000 aku 1.000. Jadi sebenarnya tidak ada itu ya, semuanya itu mitra, tidak ada persaingan di situ. Ya. Nanti juga Pelaku usaha. dari situ juga kita akan temukan bahwa nggak setiap bulan kita akan mendapatkan rezeki pun ada gitu loh. Kayak misalkan pernah 4 bulan sekali, 4 bulan belum gitu, nggak ada klien misalkan. Terus tapi tiba-tiba kemudian ada di 4 bulan itu misalkan ada klien yang dia bayar 4 juta kayak gitu. Kayak itu juga pernah terjadi kayak gitu loh. Ya kayak gitu, siklusnya begitu. Jadi siklusnya tidak menentu karena kalau kita bekerja ikut orang lain gajinya tetap pasti. Tapi kalau kita bekerja sendiri ya fluktuatif lah kayak gitu. Ini konten, memelihara konten. Kalau iklan yang masuk tadi kan mungkin tidak setiap saat masuk, tapi bagaimana menjaga kontinuitas konten? Kita harus punya tadi aturan timeline diri kita sendiri gitu loh. Timeline, kita harus punya timeline. Kita harus punya orang untuk mengingatkan kita kapan kita harus, karena saya lemah di situ. Kapan saya harus membuat konten gitu loh. Ada orang yang memanajemen waktu itulah gitu loh. Jadi saya punya temen, dia itu orangnya keras. Ini dia teman saya ini cewek, dia rumahnya Jakarta. Jadi dia tak minta, saya minta ke dia, pokoknya kamu ingetin ke aku kalau aku lupa H-3 bilang gitu. Jadi saya sering lupanya, saya sering nggak maunya, saya sering malesnya, makanya untuk mengcover itu saya juga tetap butuh tekanan gitu loh. Makanya interval ini harus diatur, benar-benar ditulis, dijadwal, dicatat kayak gitu-gitu sih. Ini yang ada yang paling nyebelin nih Pak. Ada yang waktu paling nyebelin nih. Mungkin teman-teman muda ngopi pagi di sini. Ini Mas, kalau misalkan ada desainer baru ya, orang-orang yang apalagi COVID-19 ini orang berubah menjadi desain. Otomatis kan harganya kan dia ngejualnya pertama tuh rendah. Yeah. Wow. Itu gimana tuh Mas? Ngerusak Rego nih wong Jawa ngomong. Yeah. Ngejual rego guys, itu kan paling nyebelin sebenarnya. Teman gimana menghadapi itu Mas? Merusak harga itu adalah bahasa yang normal ya, yang biasa kita gunakan. Tapi sebenarnya menurut saya nggak begitu karena masing-masing dari kita semua pernah mengalami fase yang sama. Kita itu menjual harga murah itu, saya pernah jual harga murah itu karena dulu itu kemampuan saya masih sebatas itu gitu loh. Saya takut saya tidak bisa memuasin kamu ya toh. Akhirnya saya jualnya segitu gitu. Jadi itu menurut saya normal. Dan ya sudah, mereka akan berproses gitu loh lah. Untuk ketika mereka sedang berproses itu ya jangan kok kemudian kamu itu lo ngerusak harga pasaran, jangan begitu gitu loh. Kita pernah ngalamin kayak gitu bro. Iya, makanya kita pernah ngalamin kayak gitu ya. Coba deketin dulu aja, belajar, kasih pengertian gitu loh, agar apa? Agar kemampuan dia meningkat dan harganya juga meningkat. Kenapa kita nggak begitu? Gitu loh. Keren ya Pak. Biasanya anak muda kan jengkel ya Mas. Kalau curhat, wah itu foto desainnya anak-anak kuliah tuh harganya murah-murah, ngerusak harga itu. Sebenarnya nggak harus kayak gitu ya. Harus kayak Semua gitu. orang berproses juga, biarin aja. Yeah. Kita juga pernah dari awal kayak gitu ya Mas. Wih, keren ini bro, keren ini Pak. Karena kalau misalnya dia masih mahasiswa menjual mahal cuma siapa yang ingin pakai. Seorang mahasiswa ya belum itu. Tapi kalau beliau jual tinggi ya karena orang sudah tahu kapasitasnya. Iya. Ini yang perlu digaris bawahi entrepreneur muda ya Mas. Ya. Orang yang istilahnya seperti rego, kita juga pernah berproses betul dari awal dari nol. Yes, itu keren banget. Iya. Jadi judul ya Pak. Kayaknya hari ini kata-kata cantikmu Asik. Waduh. Oke. Nah sekarang bagaimana kemudian tadi mempertahankan postingnya apa tiap hari juga? Apa tiap apa? Menjaga Ya, stabilitas itu. tentu tiap hari. Tiap hari. Tentu tiap hari. Sehari berapa kali? Sehari bisa 2-3 kali. Nah untuk mendapatkan konten itu bagaimana? Ya kadang kontennya nggak mutu, ya kadang mutu kayak gitulah. Tadi loh kita butuh sesuatu yang kontroversial itu untuk agar, karena sesuatu yang kontroversial ini menarik ya. Artinya kontroversial tentu bukan sesuatu yang jahat, tentu bukan sesuatu yang vulgar kayak yang kebanyakan media sekarang buka ya. Artinya konten-konten ini paling secara apa ya, karakternya itu tidak terlalu kuat gitu loh. Jadi kita misalkan ada tempat wisata yang sudah biasa di post, kita post lagi nggak masalah kayak gitu loh. Jadi terus apa yang untuk membedakannya, atau sama aja atau diedit lagi itu gimana? biasanya kalau kita sudah kehabisan konten ya kita keliling Oh keliling, hunting ya. hunting gitu. Ada
Ada tim ya yang nggak untuk hunting itu? Ada, adminnya juga ada sendiri bahkan. Semuanya ada sendiri semuanya. Oke. Ya, oke. Cukup ya. Oke, cukup. Keren. Ngobrol yang sangat asik juga di pagi hari di program Ngopi Pagi ini. Ngopi Pagi yang nonton bikin happy nih Pak ya. Ada segmentasi lain setelah ini Pak nanti? Nanti. Ada ya? Oke, jangan kemana tetap di Ngopi Pagi yang nonton bikin happy.